Operasi penangkapan masif dimulai sejak Maret 2022, dengan lebih dari 70.000 individu ditangkap. Ini adalah langkah berani pemerintah untuk menangani masalah geng yang semakin meluas di negara ini. Penjara ini dirancang dengan dinding tinggi dan kawat berduri untuk mencegah pelarian. Semua tahanan yang ada adalah anggota geng berbahaya seperti MS-13 yang terlibat dalam berbagai kejahatan serius. Ketatnya tindakan keamanan terlihat jelas saat memasuki penjara. Setiap individu menjalani pemeriksaan menyeluruh. Mereka harus melewati beberapa lapisan keamanan untuk mencegah barang terlarang masuk. Namun, kebijakan tanpa kontak di penjara ini menyebabkan banyak orang yang tidak bersalah di penjara secara keliru, membuat keluarga mereka tidak mengetahui keberadaan mereka. Ini menciptakan rasa kehilangan yang mendalam di antara mereka. Dari segi keamanan, penjara ini dilengkapi dengan berbagai perangkat canggih untuk mencegah pelarian. Sistem alarm yang menggunakan kerikil untuk mendeteksi gerakan menjadi salah satu inovasi yang diterapkan. Di samping itu, inmates di penjara ini merupakan individu dengan kejahatan serius, dengan banyak di antaranya memiliki ratusan korban. Kehidupan sehari-hari mereka sangat dibatasi dengan pakaian sederhana yang mereka kenakan. Setiap sel di penjara ini menampung hingga 150 narapidana, dengan ruang pribadi yang sangat minim. Mereka tidak memiliki akses ke ventilasi atau area terbuka, yang menambah ketidaknyamanan. Para narapidana berasal dari geng-geng terkenal seperti MS-13 dan Barrio 18. Meskipun bersaing, mereka terpaksa belajar hidup berdampingan dalam satu sel yang sama. Tato yang menghiasi tubuh para narapidana seringkali mencerminkan identitas geng mereka. Tato tersebut memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan kehidupan dan tindakan kriminal yang mereka lakukan. Inmates hanya mendapatkan 1 jam aktivitas di luar sel per minggu dengan pengawasan ketat. Hal ini menunjukkan betapa terbatasnya kebebasan yang mereka miliki dalam penjara. Makanan yang disediakan di penjara biasanya tidak bergizi, sehingga banyak inmates yang mengalami kekurangan gizi. Menu makanan yang monoton juga menambah kesulitan dalam kehidupan mereka. Sel isolasi menjadi hukuman untuk pelanggaran aturan, membuat inmates terputus dari dunia luar. Ini dapat berdampak berat secara psikologis bagi mereka yang terisolasi. Kisah hidup seorang narapidana yang dikenal sebagai Psycho menunjukkan dampak dari keterlibatan dalam organisasi kriminal. Dia memiliki sejarah kriminal selama 34 tahun dan menghabiskan 25 tahun di balik jeruji besi. Pemerintah El Salvador kini mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan, menyampaikan pesan yang jelas bahwa kejahatan tidak akan ditoleransi. Dampaknya, tingkat kejahatan yang sebelumnya tinggi kini telah menurun drastis. Namun, meskipun hasilnya menjanjikan, kekhawatiran tentang keadilan bagi mereka yang dipenjara secara keliru tetap ada. Pertanyaan tentang apakah langkah ini adalah solusi yang berkelanjutan atau hanya perbaikan sementara masih belum terjawab.